Halo Sobat Essentials, bertemu kembali dengan saya Siha Alifa Makahekum sebagai host dalam Pojok Energi berjudul Sinyal Edge Transisi Energi. Saya akan bersama dengan Sobat Essentials dan rekan wartawan yang hadir pada Pojok Energi hari ini untuk 1 jam ke depan. Selain Pojok Energi, ISR juga mempunyai banyak obrolan dan event menarik seputar transisi energi di Indonesia. Jadi, subscribe YouTube ISR Indonesia sekarang untuk tetap relevan dengan isu transisi energi dan iklim. Baik, telah hadir narasumber saya pada hari ini ada Mas Fabi Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform dan juga Mas Deon Arinaldo selaku Manajer Program Transformasi Energi ISR yang sudah siap nih membahas topik tentang draft rancangan peraturan pemerintah kebijakan energi nasional atau RPPKN yang terbaru yang menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23% menjadi hanya sekitar 17-19% di tahun 2025. Berbeda dengan target bauran energi terbarukan Just Energy Transition Partnership atau JETP yang menyasar 44% pada tahun 2030, RPPKN ini justru membidik hanya 19-21% pada tahun 2030. Meskipun pada tahun 2050 RPPKN menargetkan 58-61% bauran energi terbarukan, namun penurunan target tahun 2025 dan 2030 mengirimkan sinyal edge yang lemah bagi percepatan transisi energi di Indonesia. Kalau sekarang mungkin kan sinyalnya udah 4G atau 5G, ini masih edge gitu ya, masih sangat terlambat gitu kesannya. Udah 5G sekarang. Udah 5G sekarang, tapi ini kita masih edge nih Mas, gimana dong? Nah, jadi mungkin saya mau langsung berdiskusi aja kali ya dengan Mas Deon dan Mas Fabi nih, mungkin ke Mas Fabi dulu. Nah, kalau menurut Mas Fabi sendiri nih, bagaimana sih trajektori atau mungkin pathways atau proses-proses yang perlu dilalui oleh Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060 di sektor energi? Ya, terima kasih Siha dan selamat siang rekan-rekan media, wartawan maupun para pemirsa. Ya, apa yang sebagaimana yang disampaikan di banyak media bahwa target untuk bauran energi terbarukan di 2025 itu diturunkan jadi 17-19%, bahkan di 2030 itu hanya 21% ya. Itu sebenarnya menurut kami itu adalah pengingkaran gitu terhadap komitmen atau target mungkin ya. Target kita untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Dan kalau kita lihat ini sangat berbeda justru ya dengan call for action yang dilakukan di seluruh dunia, terutama hasil dari COP28 kemarin. Kita tahu di COP28 kemarin hasil salah satu yang penting itu adalah transition away dari fossil fuel. Jadi negara-negara itu disarankan atau diminta dalam rangka memenuhi target Paris Agreement, jadi mempertahankan, mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat gitu ya, dan bahkan mencapai 1,5 derajat. Jadi itu adalah tujuan dari Paris Agreement. Maka kita harus mulai menurunkan energi fosil dan mengakselerasi energi terbarukan. Ya, kalau kita lihat itu keputusan COP jelas dan Indonesia menjadi bagian dari itu. Dan kalau kita lihat bahkan ada inisiatif yang mencoba melakukan tripling renewable energy by 2030. Itu targetnya adalah secara global energi terbarukan itu akan mencapai 11.000 gigawatt di seluruh dunia pada tahun 2030. Ya, naik 3 kali lipat dari kalau itu dilakukan secara normal. Dan ini menjadi penting ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, kenapa harus ada tripling renewable energy sampai 2030 dan kemudian meningkatkan atau doubling energy efficiency ya pada tahun 2030? Karena dimaksudkan untuk mencapai tujuan tadi, bahwa kita bisa mencapai net zero emission global yang selaras dengan Paris Agreement pada tahun 2050 secara global ya, 2050. Tentunya untuk setiap negara itu berbeda-beda. Nah, di Indonesia sudah dicanangkan sebenarnya 2060 yang sebenarnya ini komitmen politik ya yang disampaikan oleh Presiden, ada di LTSL CCR yang sebenarnya ini harus diturunkan ke dalam rencana jangka panjang sektor energi. Nah, disinilah perannya kebijakan energi nasional justru. Nah, ketika kemudian kalau kita lihat dari target
yang ada. Maka sebenarnya kalau menurut hitungan ISR ya, kalau kita mau selaras dengan target net zero emission 2060 atau lebih awal, maka memang bauran energi terbarukan di 2030 harus mencapai 40 sampai 45%. Range-nya di situ. Jadi bukan 21, 23% seperti yang target sekarang, harusnya 40 sampai 45% kalau kita mau selaras dengan tujuan untuk mencapai Paris Agreement. Nah, oleh karena itu memang energi terbarukan harus naik besar-besaran. Karena kalau sampai 40% lebih, ya 40 sampai 45%, berarti memang ya boran energi terbarukan itu harus mencapai mungkin sekitar antara 60 sampai 70 gigawatt justru. Ya, bahkan lebih dari itu, tergantung pada jenis bauran energi terbarukan yang akan kita buat gitu. Nah, ini tentunya kalau kita lihat ya apa yang dibahas di dalam RPP Ken, ya kalau ini benar ya, karena kita sendiri kan belum tahu ya seberapa apa yang sebenarnya sedang dibahas gitu, ya, kecuali dari pemberitaan di media massa, ini mengingkari tadi cita-cita kita untuk mencapai net zero emission dan bahkan berlawanan dengan pathways global gitu. Nah, ini tentunya sangat disayangkan. Jadi kita harusnya akselerasi, bahkan di 2050 udah harus mencapai 90 sampai 95%. Kenapa? Karena tadi ada call untuk manage phase out fossil fuel. Ya, kita harus mulai mengurangi energi fosil. Dimulai dengan apa dalam konteks Indonesia? Ya PLTU batubara lah, yang kalau menurut ISR harus unabated coal itu harus di phase out seluruhnya di tahun 2045. Ya, dan yang lain tentunya apa ya? Ada gas, ada minyak ya. Nah, ini karena kebutuhan energi kita bertambah, maka kalau kita menurunkan atau bahkan menghilangkan energi fosil kan harus diganti dengan sumber energi lain. Nah, sumber energi yang low carbon, dan kalau kita lihat dari sisi keekonomian dan ketersediaan sumber daya alam ya adalah energi terbarukan sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi memang kalau dilihat ini ketika dunia ini sedang berlomba-lomba menaikkan, nah justru Indonesia dengan wacana ini nih kita malah jalan mundur ke belakang gitu ya. Semoga mungkin kedepannya kalau draftnya sudah disahkan kita bisa melihat peningkatan gitu ya daripada misalnya kita jalan mundur ke belakang. Nah, saya mau tanya lagi nih sama Mas Fabi. Kalau dari pandangan ISR sendiri nih mengenai usulan DEN untuk memangkas target pencapaian energi terbarukan, itu dampaknya kira-kira apa sih terhadap target peaking emission Indonesia di tahun 2030 dan mungkin juga ke pencapaian target net zero emission di tahun 2060 secara keseluruhan? Iya. Jadi kita harus lihat ya, kalau kita ingin mencapai net zero emission di tahun 2060, emisi kita kan sampai hari ini masih naik. Ya, kalau kita mau net zero tuh kita di sini, kita tuh masih naik begini. Nah, di dalam pathways atau jalurnya itu ada yang namanya peaking emission. Jadi emisi sektor energi itu harus peak. Nah, peaknya kapan? Kalau kita mengikuti laporan IPCC yang 1,5 derajat, peaking global itu harus terjadi antara 2025 sampai 2028. Jadi lebih awal dari 2030 malah. Nah, di Indonesia itu sudah dihitung-hitung peakingnya 2030. Jadi kita ini udah delay ya, paling nggak delay antara 3-5 tahun daripada peaking global. Oke, tapi misalnya, nah kemudian setelah peaking itu kita harus turun. Nah, kalau saya lihat di dalam hasil hitung-hitungan yang akan mendukung RPP Ken ini, yang pemodelan ya yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional dengan konsultannya, peaking itu di 2035, bukan di sebelum 2030, bahkan 2030 ini saja udah bertentangan kan dengan pathways itu. Jadi kita dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah di awal untuk 2060 atau lebih awal tuh peakingnya 2030, ini ditarik ke 2035. Kita udah mundurnya hampir 10 tahun, hampir ya artinya 7 sampai 10 tahun dari peaking global yang harusnya terjadi. Nah, kalau kita peakingnya itu semakin lama, maka kalau kita mau turun ke 2050 untuk sektor kelistrikan, bahkan 2060 untuk seluruh sektor energi, turunnya itu akan sangat curam. Nah, biasanya sesuatu yang ekstrim itu berat.
gitu loh ya. Tidak saja berat dalam arti adopsi teknologinya harus lebih cepat, biayanya lebih mahal, kemudian risikonya untuk tidak mencapai target itu lebih tinggi, dan tadi biayanya menjadi sangat mahal gitu, karena kita harus menurunkan itu dengan sangat cepat ya, dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu. Nah, ini bisa membuat target kita untuk mencapai net zero itu akan gagal gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan, karena dengan gagal itu akan banyak konsekuensi sih gitu ya. Konsekuensinya ya tentunya emisi kita tetap tinggi, dan kemudian yang menjadi pertanyaan tentunya kalau kita menjadi negara pengemisi terbesar di dunia gitu ya. Karena negara-negara lain itu sudah mencanangkan target peakingnya, misalnya Cina peakingnya udah jelas 2030. Ya, beberapa negara G20 lain udah jelas. Dan kita kan salah satu negara G20 dan pengemisi nomor 7 di dunia kalau saya nggak salah ya. Jadi kita negara ekonomi terbesar nomor 15 tapi pengemisi nomor 7 di dunia. Dan ini harus dipahami, dan seringkali misalnya orang melihat Indonesia kan per kapitanya rendah. Ya memang per kapitanya rendah karena penduduk kita banyak, sama Cina juga per kapitanya rendah. Tapi di atmosfer itu nggak dihitung emisi per kapita, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi semakin lamban kita melakukan dekarbonisasi, maka implikasinya bumi tambah hangat. Kalau bumi tambah hangat, dampak dari perubahan iklim itu semakin besar, dan biaya untuk menanggulangi dampak tersebut juga tambah mahal, tambah besar, risiko-risikonya tambah tinggi, dan tadi melakukan dekarbonisasi sistem energi kita tambah sulit dan tambah mahal gitu. Jadi tidak optimal pathways-nya. Nah, ini mungkin dalam konteks kita mencapai target net zero emission itu. Iya, jadi bisa dilihat ya, mungkin kita mikirnya kalau misalnya targetnya ditingkatkan, terus peaking emission-nya itu dimajukan, ada yang berpikir mungkin bahwa lebih costly, tapi ternyata dengan kita memundurkan dan menurunkan target itu malah justru dampak ke depannya akan lebih besar, baik secara lingkungan maupun secara ekonomi gitu, secara keekonomian ya, karena ya itu tadi kita tidak bisa mencapai target, tidak berkontribusi lah ya ke target penurunan emisi secara global, padahal Indonesia sendiri mungkin salah satu negara yang emisinya paling tinggi gitu untuk saat ini. Kemudian kira-kira kalau kita ngomongin dalam time frame yang sekarang ini kan, sekarang udah 2024, berarti tinggal 1 tahun lagi nih menuju 2 tahun lah, kan baru Februari. Oh iya, baru Februari. Baru Februari. Masih ada ya full 2 tahun lah ya untuk mencapai 2025. 20 bulan ya. Iya, masih ada waktu nih, walaupun hanya 20 bulan ya, tidak full 24 bulan gitu, 2 tahun. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengejar target 23% di tahun 2025, mengingat kayaknya memang dari capaian-capaian tahun sebelumnya itu tidak pernah mencapai 15%, hanya di 12-13% gitu. Dan gimana kita bisa mencapai juga puncak emisi power sector di tahun 2030. Iya. Jadi ini memang harus diakui bukan hal yang mudah, karena kalau dari kajian ISR ya sejak 2015 ya, kan kita mencanangkan target 23% ini dengan PPKN itu kan tahun 2014 ya. Jadi mulai tahun 2015 kalau kita hitung, dan kemudian Perpres RUEN, Rencana Energi Nasional tahun 2017 itu juga yang menguatkan bagaimana implementasi target ini, itu memang kita selalu tertinggal. Jadi trajektorinya untuk naik dari 5% ketika 2015 itu bauran kita ke 23% itu memang tidak pernah tercapai trajektorinya. Misalkan tahun 2023 kemarin harusnya kita sudah mencapai 17,9%, tapi laporan Kementerian SDM kan menyatakan hanya 13,1% ya. Jadi jauh sekali. Nah, jadi kalau kita sekarang mau mencapai 23%, itu artinya harus ngejar, harus berlari dengan. Nah, ada kalau dari hitung-hitungan kita sebenarnya untuk mencapai 23% tadi perlu menambah untuk pembangkit listrik ya. Itu kira-kira tambahan 10 sampai 11 gigawatt.
Ya, 10 sampai 11 gigawatt itu yang perlu ditambah paling tidak. Nah, setara dengan itu. Nah, jadi kalau kita, tapi di sisi yang lain, karena ini adalah bauran energi primer, jadi 23% bauran energi terbarukan, ya. Yang berarti yang 77% itu kan energi fosil. Jadi kalau kita ingin menaikkan bauran 23% ini, kuncinya emang energi terbarukan yang harus ditambah dan bauran energi fosilnya harus dikurangi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus ya. Kalau kita mencapai 23% dalam konteks hari ini tuh harus dilakukan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya kira kita mengoptimalkan dua-duanya. Yang pertama tentunya target 10-11 gigawatt itu harus dikejar. Nah, saya sih sebenarnya cukup optimis ya bahwa kita bisa membangun semua pembangkit energi terbarukan yang saat ini ada di pipeline. Ya, termasuk ada banyak, ada PLTA, ada panas bumi, itu dikejar aja semuanya. Dibangun memang butuh waktu lama, tapi ada beberapa proyek yang misalnya sejak 2-3 tahun lalu itu kesulitan mendapatkan pendanaan. Nah, ini kalau ini bisa di-resolve tuh, kita punya PLN tuh punya banyak tuh proyek-proyek yang memang sudah PPA ya, tapi terkendala pendanaan. Ini kalau dibenerin sedikit aja tuh bisa dikembangkan ya. Itu satu. Yang kedua, yang harus kita optimalkan itu adalah PLTS. Kenapa? Karena PLTS selain sumbernya paling banyak di Indonesia ya, sumber energinya, PLTS ini juga sangat fleksibel. Ya, dia bisa dipasang di atas atap, di atas tanah, di atas air, ya, bahkan di atas lahan pertanian bisa gitu. Dan harganya semakin kompetitif gitu. Jadi kalau hari ini kita sudah ada target 3,6 gigawatt PLTS atap program strategis nasional sampai tahun 2025. Ya, itu ditetapkan tahun 2021. Jadi kalau misalkan ini diakselerasi 3,6 gigawatt PLTS atap, luar biasa sekali. Plus PLTS skala besar yang lain, PLTS terapung misalnya, PLN ada 1 gigawatt. Itu dikejar aja sampai 2025. Karena harusnya PLN itu sampai dengan 2025 ya, sesuai dengan RUPTL 2021-2030 itu harus membangun sampai dengan totalnya itu hampir 10,8 giga. Ya, 10 giga lebih harus sampai 2025. Memang ini dalam RUPTL, walaupun memang ada keterlambatan ya di RUPTL PLN, tapi ini harus dibangun. Jadi PLTS itu bisa dioptimalkan untuk mencapai paling tidak berkontribusi cukup signifikan dari target 23%. Yang lain apa? Misalnya biomasa ya. Misalnya ya ada target co-firing biomasa mengganti 10%. Sampai 2023 kemarin ada 1 juta ton. Kalau kita mau ganti 10%, memang harus bisa mencapai 12 juta ton biomasa untuk menggantikan batu bara. Nah, ini mungkin ya naikin sampai 2025 bisa nggak 5 juta ton gitu ya. Nah, kalau ini sudah lumayan, karena apa? Berarti batu baranya berkurang kan, energi terbarukannya naik gitu. Nah, jadi ini bisa. Jadi biomas lewat co-firing biomasa sepanjang sumber-sumbernya itu sustainable, itu harus didorong. Dan yang terakhir yang menurut saya itu juga menjadi penting tadi, kita harus menurunkan PLTU, yaitu apa? PLTU yang tua, tidak efisien, itu bisa dipensiunkan dini sampai pada tahun 2025. ISR punya hitung-hitungan ada 4,6 gigawatt ya, 4,8 gigawatt yang bisa berpotensi untuk dipensiunkan dini gitu. Jadi itu kalau ini dilakukan ya, plus kita tidak membangun PLTU baru sampai yang 2030, karena hitungan kami juga ada. Dari 13,8 gigawatt di pipeline PLN, ada 3 gigawatt yang bisa dibatalkan pembangunannya tanpa mengganggu sistem, tanpa punya konsekuensi hukum sebenarnya di sisi PLN. Jadi kalau ini semua dilakukan, saya kira target 23% di 2025 itu bisa tercapai asalkan kita istiqomah gitu kira-kira. Dan 2030 kita bisa dapat peak emission gitu ya, dengan target bauran energi terbarukan yang lebih tinggi tadi, mungkin 40-45%, karena 2025 sampai 2030 kemudian bisa scaling gitu renewable energinya. Gitu kira-kira, Siha.
Oke, terima kasih. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dan tangkap dari penjelasan Mas Fabi tadi, kuncinya adalah scaling up dan speeding up, dan tentu saja perlu istiqomahnya ini. Jadi tidak hanya niat, political will dan komitmen gitu ya. Jadi tidak istiqomah untuk transisi energi. Betul. Tidak hanya ditingkatkan secara kapasitas gitu dan juga dipercepat, tapi memang perlu ada komitmen yang konsisten dari pemangku kepentingan ya untuk mendorong itu semua agar terjadi. Nah, tadi kan Mas Fabi juga udah bercerita tentang kebutuhan untuk scaling up-nya itu sekitar 10 sampai 11 gigawatt ya, supaya target tahun 2025 23% bauran energi terbarukan itu tercapai. Dan tadi juga Mas Fabi udah menyinggung beberapa jenis teknologi energi terbarukan yang bisa digunakan gitu. Nah, sekarang saya mau beralih ke Mas Deon nih. Kita mau berbicara juga mengenai teknologinya gitu, kira-kira yang digunakan untuk mencapai target tersebut. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya pandangannya Mas Deon nih terhadap perubahan status PLTN ini yang di draft RPPKN sekarang ini, yang dulunya itu menjadi kata-katanya itu pilihan terakhir, tapi sekarang ini PLTN ini statusnya setara gitu dengan energi baru terbarukan lainnya gitu, bukan lagi menjadi pilihan terakhir. Kira-kira gimana tanggapannya Mas Deon? Ya, mungkin singkat aja ya. Memang PLTN dalam konteks Ken sebelumnya, jadi ketika itu kan 2014 dibuat, sebelum itu kan memang ada kejadian juga ya yang di Jepang, Fukushima dan sebagainya, yang mungkin set the scene ya, bahwa ya nuklir ini memang ada risiko, dan risikonya sampai sekarang sebenarnya sih tidak hilang gitu, masih ada gitu risiko untuk terjadi kecelakaan yang sama itu tidak akan pernah bisa dibuat jadi nol secanggih apapun ya. Yang ada ya mungkin teknologinya berkembang, bisa diminimalkan, tentunya biaya juga naik. Nah, itu yang mungkin salah satu latar belakang kenapa kok jadi pilihan terakhir. Nah, kenapa sekarang jadi naik ya statusnya ya? Tidak pilihan terakhir dari sudah setara. Nah, ini yang mungkin saya memang juga bertanya-tanya, karena ini sepertinya kacamata yang dipakai ketika melihat energi terbarukan sama opsi lain ini seperti PLTN ini kok beda gitu, ganti kacamata gitu. Atau energi terbarukan kan tadi sudah kita dibahas oleh Mas Fabi ya, bahwa sudah ada jelas proyeknya di Indonesia, harganya sudah diketahui, proyeknya juga mungkin sudah ada yang bahkan dengan baterai bisa 5-6 sen gitu ya, udah setara dengan pembangkit fosil. PLTN belum ada proyeknya ya, apalagi yang digadang-gadang sekarang seperti small modular reaktor itu masih bentuknya prototipe pun masih butuh diuji dan sebagainya, jadi masih panjang perjalanannya untuk bisa direalisasikan. Sehingga kalau disetarakan dan ingin dibangun sekarang kok rasa-rasanya ya itu tadi ganti kacamata gitu. Kalau lihat PLTN, lihatnya yang negatif hilang semua, positifnya muncul semua gitu. Nah, ini mungkin jadi catatan. Dan kalau kita lihat kesiapan dari, misalnya kita ngomong kesiapan teknologi aja, nggak usah ngomong risiko dan dampaknya mungkin yang muncul. Kesiapan teknologinya ya Indonesia masih banyak PR-nya untuk yang perlu disiapkan gitu, mulai dari mungkin dari IAEA ya, IAEA juga kita masih ada catatan yang perlu dilengkapin gitu, persyaratan yang perlu dilengkapin sebelum mungkin mulai bisa membangun institusi dan framework pembangunannya gitu. Institusinya NIPIO juga kan baru mau digodok gitu ya. Belum ada. Baru mau digodok kan pembahasannya. Kan belum ditandatangani. Belum ditandatangani. Jadi itu environment-nya aja masih mau dibangun. Belum lagi syarat lainnya, sumber daya manusianya ya, ke kesiapan teknologi, supply chain-nya, lokasinya, ke penerimaan masyarakat. Jadi ada banyak PR yang butuh diselesaikan. Namun cukup optimis, PLTN terbangun pertama 2030-an ya. 2030. Nah, ini kacamatanya beda. Yang satu udah ada buktinya, energi terbarukan ya tadi ya. Udah ada buktinya, proyeknya udah terbangun. Ini yang PLTN malah lebih sepertinya naik nih, biar lebih diandalkan. Padahal ya itu masih banyak tanda tanya untuk resikonya jauh lebih besar mungkin ketidaktercapaian dari targetnya. Nah, ini yang saya rasa dari segi kesiapan teknologi aja mungkin butuh dicek lebih lanjut. Belum dari segi harga juga gitu. Harga teknologi yang digadang seperti small modular reactor, dan kalau kita lihat kan kalau nggak salah 250 megawatt ya target PLTN yang terbangun itu kan small modular reactor ya, itu memang harganya belum
belum secara global pun belum tahu kita kisarannya berapa. Baru ada kayaknya di Rusia kalau saya tidak salah yang udah coba bangun. Sedangkan negara-negara lain yang sudah menguasai teknologi baru sedang mempertimbangkan konstruksinya dan sebagainya. Jadi terlalu berisiko kita udah yakin dengan membangun 250 MW itu sendiri. Itu untuk PLTN sih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang kalau udah ada yang pasti, kenapa milih yang tidak pasti ya, nih, gitu ya? Sebenarnya nggak pasti-pasti, padahal yang pasti ada depan mata. Iya, yang pasti malah dikurangin yang pasti. Malah beralih ke lain hati yang masih kurang pasti. Nah, ini. itulah manusia ini kurang bersyukur ya. Gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang masih tentang PLTN juga nih, dan ada juga teknologi carbon capture and storage ya, carbon capture and storage atau utilization and storage ini kenapa seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Dion, kan memang dia dianggap pasti beresiko ya, karena memang environment-nya belum terbentuk, dan mungkin di Indonesia saat ini mungkin kita masih di tahap-tahap awal banget lah gitu kan Mas. Nah, kenapa sih PLTN atau CCS atau CCUS ini sering dianggap gitu ya, kalau saya bilang quote in quote gitu, sebagai solusi palsu atau sumber energi baru terbarukan yang tidak berkelanjutan gitu. Ya, mungkin pertama dari konteks penurunan emisi ya. Jadi secara teori memang kan PLTN bebas emisi ya, emisi gas rumah kaca. CCS juga secara teori bisa mengurangi emisi dari pembangkit listrik fosil kalau misalnya dipasangkan ke pembangkit listrik fosil. Nah, lagi-lagi ini kalau dalam konteks perubahan krisis iklim, di mana tadi sudah dijelaskan, pathway-nya kita ini butuh peak sebelum 2030 kalau bisa gitu. Nah, apakah teknologi yang diusulkan ini bisa mengurangi emisi sebelum 2030? Karena kan kita butuh peak nih dengan pertumbuhan energi yang permintaan energi terus tumbuh. Emisinya kan per intensitas energi dipakai harus dikurangi. Nah, teknologi ini bisa ready nggak 2030 dan sebagainya? Itu pertanyaan dasar saja itu. Dan artinya ya kita kalau mengandalkan ini dengan keadaan saat ini ya udah jelas itu kita tidak akan tercapai gitu. Nah, itu yang kenapa dan ketika resource-nya sudah dialokasikan ke sana ya, sumber daya, kita buat framework, institusi dan sebagainya. Padahal solusi yang sudah bisa diakselerasi ada. Ini kan membagi fokus dan mungkin kalau ada dukungan pemerintah, dukungannya juga terbagi ya dalam bentuk insentif fiskal dan sebagainya. Nah, ini kan membuat akselerasi dari solusi yang sebenarnya sudah tersedia menjadi lebih lambat. Nah, ini yang mungkin alasan-alasan yang perlu lagi-lagi diperhatikan dan ditinjau lagi deh dari segi kesiapan teknologi, keekonomiannya, ini sebenarnya seperti apa gitu sampai 2030 bahkan ya yang mungkin dalam jangka menengah ini. Apakah benar-benar bisa mengurangi emisi dengan harga yang ekonomis dibandingkan dengan yang energi terbarukan itu sendiri. Sebenarnya itu sih yang jadi pertanyaan, kenapa kok ini jadi solusi palsu. Ujung-ujungnya nanti kita kalau gagal tertunda, delay, artinya pengurangan emisinya juga tertunda. Ya, masalah emisi gas rumah kaca itu ya tidak tercapai target-targetnya ya, milestone yang diinginkan. Oke, nah tapi kalau dari sisi penurunan emisinya sendiri nih, mungkin despite dari drawbacks-nya tadi yang Mas Deon sudah ceritakan mengenai PLTN dan CCUS sendiri, apakah dua teknologi ini tuh dapat menurunkan emisi secara signifikan kalau misalkan dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang lainnya? Ya, sebenarnya kan pengurangan emisi itu kan kalau di sektor energi dengan mengurangi energi fosil yang digunakan. Jadi ya sebenarnya sih masalah scaling up dari solusinya gitu. Dan kalau kita lihat apa teknologi dan opsi yang bisa kita scaling up itu yang seharusnya jadi solusi yang bisa mengurangi emisi secara signifikan. Jadi menurut saya sih bukan masalah teknologinya, masalah apakah opsi ini bisa di scale up dengan cepat dan dengan yang paling penting juga adalah biayanya juga jangan mahal gitu. Kalau mahal ya banyak orang yang protes kan. Jadi ini yang harusnya jadi perhatian khusus, dan mungkin dari draft rencana ini juga ada baiknya bisa ditunjukkan sebenarnya sih proyeksinya dari biaya dan kesiapan teknologi ini seperti apa sehingga masuk keluar dengan draft RPP seperti yang ada saat ini. Sebagai tambahan ya, mungkin kalau kita mengacu pada laporan IEA, jadi kalau kita ingin menurunkan
dengan emisi dengan CCUS misalnya itu dipasang ke pembangkit listrik ya, atau dipasang ke untuk industri misalnya, IEA itu bilang setara dengan harga karbon $100 per ton. Artinya untuk menurunkan itu ada tambahan biaya $100 per ton, gitu ya. Itu harga karbonnya. Bahkan kalau kajian ISR kita melakukan hitung-hitungan ya, di project case kita lakukan hitungan dan kita berikan kepada Bappenas, kalau misalnya itu disimulasikan di power salah satu pembangkit listrik di Indonesia, PLTU, itu bahkan bisa mencapai di atas $150 per ton. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita menggunakan solusi itu mungkin bisa ya, tetapi ada biaya yang harus ditanggung oleh konsumen atau ditanggung oleh negara gitu, atau utility. Nah sekarang mau nggak gitu. Jadi kembali ini bukan teknologinya ada, tapi mungkin bukan solusi yang cost efektif dan cepat untuk di scale up tadi gitu. Mungkin tadi juga CCS sendiri sebenarnya di kajian case kalau kita telah lebih dalam, biayanya juga bisa membengkak tergantung dari jarak storage ya, kedalaman storage dan sebagainya. Bahkan dalam kasus tertentu ya yang kita uji kan itu case study sebenarnya, kita menguji di PLTU Jawa 8 kalau saya tidak salah. Bahkan biayanya bisa sampai $250 sampai $300 per ton. Jadi jauh lebih besar dibandingkan kajian IEA. Jadi itu untuk satu pembangkit aja. Itu ya? untuk satu pembangkit. Nah, ini kan resiko ini akan sangat bervariasi dari PLTU ke PLTU. Apakah ini bisa memang dikaji saat ini dengan confidence ya, dan memastikan bahwa ini solusi yang affordable ya, dan juga efektif dalam menurunkan emisi. Ya. Baik, terima kasih Mas Fabi dan Mas Deon. Mungkin untuk sesi diskusinya tadi kita sudah membahas juga mengenai target penurunan targetnya gitu ya di draft RPPKN, dan juga teknologi-teknologi yang seperti PLTN dan CCUS yang saat ini mungkin masih belum cost efektif gitu ya untuk konteks penurunan emisi di Indonesia. Nah sekarang saya mungkin mempersilahkan kepada rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung melalui Zoom jika ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada Mas Fabi atau Mas Deon, mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Nah sambil menunggu mungkin pertanyaan dari teman-teman wartawan gitu ya. Saya mau bertanya lagi nih untuk Mas Fabi dan Mas Deon juga. Bagaimana kira-kira kita sebagai think tank gitu ya, sebagai masyarakat sipil yang memang mempunyai studi mengenai energi terbarukan ini, kita meyakinkan pemerintah untuk bahwa bisa loh targetnya tetap naik, dan at the same time kita juga masih bisa kok memenuhi kebutuhan energi di Indonesia dengan cost efektif gitu ya bilangnya. Mungkin kan concernnya kan biasanya lebih ke mahal gitu kan, terus teknologinya belum ada gitu, jadi investasinya banyak yang belum masuk. Nah bagaimana sih caranya kita bisa meyakinkan pemerintah untuk stay on the path, stay on the trajectory nih untuk menuju target Paris Agreement? Saya jawab. Jadi gini, yang kalau kita bicara RPPKN itu kan adalah penurunan dari hasil modeling ya. Kita buat modeling energi jangka panjang sampai 2050 2060, lalu kita lihat mana yang paling optimal. ISR juga bisa bilang kenapa harus naikkan solar, harus naikkan renewable energy, itu kan juga berdasarkan hasil model. Tapi kita tahu juga semua model itu salah, gitu loh, ya salah semua model itu. Jadi, tetapi model itu kan tidak memberikan hasil yang definitif, tapi dia memberikan insight terhadap masa depan, dan untuk mencapai masa depan itu apa yang harus kita lakukan. Ya, karena semua kan dilakukan dengan ada struktur, ada kemudian parameter, ada asumsi-asumsi. Jadi, yang pertama dalam konteks kebijakan energi di Indonesia tuh pemerintah harus dalam hal ini, dan menurut saya ya dalam konteks ini harus membuka diri untuk untuk menguji model-model yang lain juga. Kan tidak hanya satu model itu gitu. Kita punya ISR sudah lebih awal di tahun 2021 ya mengeluarkan peta jalan untuk dekarbonisasi sektor energi Indonesia. Lalu ada juga saya lihat model IEA yang dengan SDM, IRENA dengan SDM. Nah, menurut saya dan yang lain juga mungkin ada ya, akademisi lain bikin keluar gitu, kita lihat di beberapa jurnal. Nah, menurut saya harus ada keinginan untuk kita terbuka nih sama insight dari model-model lain. Lalu kita lihat
itu. Nah, itu menurut saya itu awal yang penting sih. Dan kami siap sekali untuk berdialog dengan semua pihak yang bikin model untuk kita buka struktur modelnya, asumsinya, optimasi modelnya kayak apa gitu. Saya itu penting. Yang kemudian yang kedua selain itu adalah kemauan untuk ini. Transisi energi itu kan tadi harus istiqomah. Kenapa? Karena transisi energi ini proses panjang. Proses yang akan terjadi 30-40 tahun. Tetapi keputusannya harus dibuat hari ini. Yang saya selalu bilang itu transisi energi itu membutuhkan yang namanya no regret policy hari ini. Jadi kalau kita bilang kita mau dekarbonisasi 2050, 2060, memang tujuannya ke situ. Lalu kita cari jalur yang paling optimal. Yang paling optimal itu apa? Yang paling cost efektif, yang paling murah, yang kemudian bisa punya dampak sosial ekonomi yang paling bagus buat kita gitu ya, buat masyarakat Indonesia, karena buat negara ini yang kemudian bisa menurunkan emisi gas rumah kaca yang konsisten dengan jalur Paris Agreement misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus buat keputusan sekarang. Nah, keputusan sekarang itu yang akan menentukan apakah kita berhasil atau tidak mencapai masa. Jadi penting untuk tadi pemerintah punya yang namanya no regret policy. Nah, ini yang saya lihat susah karena selalu terkendala, kan kita pemerintahnya 5 tahun, tapi memang harus itu kita butuh konsensus politik karena implikasi dari ini semua sangat-sangat besar. Nah, yang terakhir menurut saya adalah yang melibatkan publik. Misalnya ya harus membangun PLTN, membangun CCS. Kalau kita terlock in dengan teknologi itu, maka ada biaya yang harus ditanggung. Ditanggung itu oleh siapa? Oleh taxpayer kok. Tapi ketika menentukan kita menggunakan teknologi A, B, C, D dengan segala macam resikonya, taxpayer-nya nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diakomodasi kepentingannya gitu. Nah, jadi kita memang harus membuat ini saya berharap ada satu proses politik ya untuk mengkaji misalnya peta jalan transisi energinya harus kayak apa, lalu kemudian dampak sehingga kita bisa menghasilkan transisi energi yang berkeadilan tadi, yang no one left behind itu kalau seringkali orang bilang gitu kira-kira. Kalau dari Mas Deon sendiri? Ya mungkin menambahkan sedikit saja. Tadi mungkin prosesnya memang tidak berhenti di kebijakan energi nasional ya. Kan tadi kan memang lebih ke menentukan opsi strateginya ya dalam mencapai net zero. Tentunya ini kalau kita sudah mantap dan punya istiqomah yang kuat menuju sana, nah ini yang akan membuat pemangku kepentingan terkait, policy maker ya, Kementerian SDM, kementerian lainnya yang terkait, industri, Kementerian Keuangan dan sebagainya ini bisa didorong untuk bisa lebih berinovasi gitu, untuk melakukan perubahan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan pathway tersebut terjadi. Jadi kalau kita memang lihat sekarang, lihat keadaan sekarang historical, sepertinya cuma bisa naik 0,5% per tahun. Ya itu dengan kondisi policy dan regulasi yang ada saat ini. Tapi kalau memang kita punya goal yang sama ya, semua stakeholder punya goal yang sama, melihat 2030 harus 45% tadi Mas Abi ya, untuk itu baru kan ya. Maka ini baru bisa nih inovasi kebijakan dan regulasi yang memungkinkan hal tersebut mewadahi stakeholder ini ya untuk melakukan inovasi. Jadi cara pikirnya dibalik. Iya, cara pikirnya dibalik. Kita hanya bisa segini enggak. Kalau kita balik situ apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Itu yang saya bilang tadi harus istiqomahnya itu sekarang gitu. Iya, jadi ya memang itu tadi ya kembali lagi niat dan istiqomah. Jadi niat aja tidak cukup. Jadi memang harus ada konsistensi gitu ya untuk mencapai suatu target bersama gitu. Jadi rezim boleh berganti tapi ketika sudah menetapkan kebijakan, ketika memang kebijakannya menguntungkan dan baik di masa depan ya kenapa tidak dilanjutkan gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup pojok energi pada hari ini. Untuk Mas Deon dan Mas Fabi nih, kira-kira apa sih harapannya ke depan untuk kebijakan transisi energi di Indonesia? Mungkin saya mulai dari Mas Deon dulu. Saya rasa sih tadi udah disinggung ya kurang lebihnya. Jadi harapannya memang konsistensi itu perlu dijaga karena ini sangat saya sering bilang bahwa dekade ini dekade yang sangat kritikal ya untuk mulai melakukan kebijakan-kebijakan atau perubahan. Memulai membangun fondasi perubahannya. Kalau misalnya telat ya kita mungkin akan kehilangannya tidak hanya dari segi mungkin emisi tapi juga dari pertumbuhan ekonomi. Ini ditunjukkan dari berbagai studi yang seperti LCDA dan sebagainya itu yang
menunjukkan sustainable growth itu dimungkinkan dengan energi bersih gitu ya, berlandaskan energi bersih. Nah, saya rasa ini memang prosesnya kita perlu mulai dengan proses yang tadi ya cukup inklusif tadi. Saya sangat senang tadi dengan usulannya bisa memulai proses yang melibatkan lebih banyak publik dalam pembuatan, minimal mungkin setidaknya asumsinya ya, kenapa ini digunakan dan sebagainya. Kan ada banyak sekali sumber informasi yang bisa diambil dan ini faktual di lapangan. Dan ini bisa memperbaiki mungkin memberikan masukan yang lebih tepat ya ke pemodelan dan juga nanti ujungnya kebijakannya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mendengar harapan dari Mas Fabi nih, ada pertanyaan dari guru dari Xinhua. Investasi di PLTS bagian apa yang diperlukan untuk mendongkrak target energi bersih yang stabil agar mencapai di atas 20%? Dan negara mana yang paling potensial untuk melakukan investasi tersebut jika APBN dianggap tidak mampu? Ini saya persilakan, mungkin Mas Fabi boleh menjawab. Kalau saya melihat ya dari kemungkinan yang ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi teknologi yang tersedia, sumber daya yang tersedia, kemudian kecepatan kita untuk membangun ya setiap kilowatt, megawatt, gigawatt itu, saya sangat percaya bahwa PLTS itu memang yang harus dioptimalkan. Nah sekarang PLTS mana sih gitu ya? Saya kira yang paling cepat semua orang bisa itu adalah PLTS atap. Kalau dari ISR sudah pernah keluar tuh studinya, potensi PLTS atap untuk bangunan rumah di seluruh Indonesia dengan data rumah tahun 2014 itu bisa mencapai 655 gigawatt. Ya gitu. Nah, kan studi kita menunjukkan sebenarnya kalau katakan pelanggan PLN yang berlangganan listrik di atas 2200 VA sambungannya itu menggunakan PLTS atap minimum 2 kWp saja, kita tuh bisa mencapai sampai katakanlah kalau itu kita lakukan 2000 sampai 2030 ya, itu bisa saya kira bisa mencapai 15 sampai 20 gigawatt tuh. Kalau kita ambil yang minimum aja tuh. Nah, bisa lebih. Artinya potensi PLTS atap dari pelanggan yang segmen itu luar biasa kan, bisa sampai 20-an bahkan 30 giga sampai 2030. Jadi menurut saya itu yang harus dioptimalkan. Nah, pertanyaannya siapa yang investasi? Itu mah nggak perlu APBN. Itu masyarakat bisa gitu. Saya pasang PLTS di rumah saya 5,5 kWp, saya pakai baterai juga gitu. Nah, saya bisa. Nah, yang perlu didorong oleh pemerintah sebenarnya adalah yang pertama dimudahkan aja pasang PLTS itu, jangan dipersulit lah, jangan di segala macam ada hambatan enggak. Karena kalau orang, saya kira itu kelas menengah di perkotaan tuh mampu untuk pasang itu, ya banyak gitu ya. Yang lain juga PLTS yang untuk di bangunan di pabrik, di bangunan komersial juga bisa didorong. Jadi dan ini nggak perlu APBN, ini warga yang investasi. Nah, investasinya nanti tergantung pada regulasi. Kalau kita lihat dengan tarif listrik hari ini dengan biaya modal yang dikeluarkan untuk satu sistem PLTS yang 2-3 kilowatt itu ya kembalilah modalnya dalam waktu kira-kira 8 tahun. 8 tahun itu artinya investasi saya balik ya, dan selama 20-25 tahun berikutnya saya dapat listrik gratis dari PLTS yang saya pasang. Kan nggak berhenti di situ gitu loh. Jadi kalau saya keluarkan hari ini 30 juta ya konsumsi listrik saya ya dengan rata-rata rumah tangga 2.200 yang normal ya 8 tahun 7 tahun kembali udah. Nah setelah itu tapi masih bisa dipakai kan. Nah itu kira-kira. Nah jadi nggak perlu pusing. Nah tapi kalau kita bicara scaling up PLTS skala besar, kalau misalnya diambil contoh di JETP ya. Di JETP itu kan kalau dengan target 44%, PLTS-nya tuh mencapai 26 gigawatt kalau nggak salah. 50 bahkan. 2030 ya. 50 tambah. 50 gigawatt. 20 ya benar. Ya, 25 gigawatt yang diambil kan. 50 totalnya 50 PLTS-nya kira-kira 25-an gigawatt.
Ya itu butuh investasi besar-besaran. Ya, nah salah satu yang bisa memberikan investasi menurut saya selain negara-negara IPG ya, kalau dalam JETP itu kan ada komitmen 21 miliar dolar. Sisanya dari mana? Salah satu sumber yang menurut saya mungkin itu ya dari Tiongkok. Tiongkok itu bisa, dan apalagi sekarang ada dengan skema GIFP namanya ya, yang diluncurkan, itu Green Investment Facility untuk support energi terbarukan yang diluncurkan di Belt and Road Forum kemarin. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Dan kemudian pendanaan lain misalnya dari private bank juga sangat dimungkinkan. Jadi saya kira ya nggak perlu ngandalin APBN, karena kalau kita lihat kayaknya dukungan pendanaan APBN untuk energi terbarukan tuh selama ini minim, lebih banyak subsidi energi fosil ya daripada dukungan pendanaan untuk energi terbarukan gitu. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaannya dari Mas Gurun dari Xinhua. Saya ada pertanyaan lagi nih dari Mas Adit dari Kompas, mungkin sekaligus tadi Mas Fabi juga bisa menyampaikan tadi ya harapan mengenai kebijakan transisi energi ke depannya. Pertanyaannya adalah menurut pandangan ISR, apakah RUU EBET jika sudah disahkan bisa diharapkan untuk membawa lompatan pengembangan energi terbarukan, terutama di bagian mananya nih, di sektor mananya yang bisa menjadikan leverage point gitu untuk pembangunan energi terbarukan ke depannya? Mungkin Dion aja yang jawab. Boleh, silakan. Ya, ini sejarahnya kan menarik ya, RUU EBET ini. Dulu awalnya kan ini beda dengan RPPK kan ya, ini lain RUU EBET nih ya. Ini dulu awalnya kan rancangan undang-undangnya untuk energi terbarukan, lalu energi baru terbarukan, dan sekarang terakhir energi baru dan energi terbarukan. Masalahnya saya rasa kurang lebih mirip ya. Ini rancangan yang ada saat ini sayangnya menggabungkan energi baru dan energi terbarukan. Energi baru di sini salah satunya adalah nuklir ya, dan ada lagi gasifikasi, likuidifikasi batu bara dan sebagainya. Masalah yang sama saya rasa, bagaimana ini sebenarnya kedua teknologi ini kan masih butuh dukungan dan sebagainya untuk direalisasikan. Nah, seharusnya tadi rancangan undang-undangnya bisa memberikan wadah payung hukum yang jelas untuk kementerian lembaga memberikan dukungan yang lebih ya ke pengembangan energi terbarukan yang sejauh ini tadi sudah disampaikan sangat minim dibandingkan ke energi fosil. Justru ini malah menggabungkan dengan energi baru yang juga kalau dari state yang tadi justru jauh lebih banyak membutuhkan dukungan. Nah, lagi-lagi nanti takutnya malah tidak fokus dan seharusnya solusi solusi yang bisa di scale up dengan cepat, dan tadi sebenarnya nggak butuh nggak butuh banyak dukungan pemerintah, tapi lebih ke regulasi aja yang dibuat konsisten dan mudah dipahami, dan sehingga publik bisa ikut serta. Ini harusnya malah tidak mandek gitu, nggak berkembang lagi. Nah, ini yang sebenarnya jadi catatan serius ya untuk RUU EBET ini sendiri. Dan selain itu ya memang udah bertahun-tahun juga masuk prolegnas belum selesai. Ini udah terakhir sebelum DPR-nya bubar. Iya, betul sekali. Jadi memang daftar masalahnya mungkin dari dulu mirip-mirip gitu ya sampai sekarang, dan belum terresolve, jadi mungkin belum terlihat nih di mana bisa menjadi leverage untuk pembangunan energi terbarukan ke depannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, pertanyaan penutup juga, nanti Mas Fabi dan Mas Deon mungkin bisa menjawab. Nah, dari kita tadi udah ngomongin konsistensi, political will, udah ngomongin mengenai rezim juga. Nah, dari berbagai dialog yang udah berjalan saat ini, sejauh mana capres atau cawapres ini, berapa hari lagi ini pemilu, ataupun tim pemenangannya menyentuh substansi persoalan mengenai transisi energi ini? Mengingat Mas Fabi juga menjadi salah satu panelis. Bapak panelis dulu. Ya, jadi kalau saya lihat gini ya, kalau kita baca visi misi, saya kira semua paslon itu bicara soal transisi energi. Hanya dengan pemahaman dan usulan solusi gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, tapi saya belum melihat bahwa mereka semua paslon itu punya pemahaman yang utuh terhadap
apa yang diperlukan Indonesia untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Jadi hanya mosaik-mosaik aja gitu. Misalnya ada paslon yang bilang, oh kita mau naikkan energi terbarukan, kemudian melakukan pensiun batu bara. Pertanyaannya gimana cara naikkan energi terbarukan? Ya, kita mau atau ada kita target energi terbarukan kita sekian gitu ya. Kita nggak lagi bangun PLTU, terus tapi ada yang bilang, oh kita mau dorong hilirisasi tapi nanti harus pakai PLTU kan susah juga ya. Jadi menurut saya semua paslon itu belum punya satu pemahaman yang utuh apa yang harus dilakukan untuk mencapai net zero gitu ya. Karena kembali periode 2024-2029 itu adalah periode kritikal untuk kita meletakkan fondasi bagi akselerasi transisi energi. Jadi kalau ini nggak dilakukan dengan baik, itu transisi energi Indonesia akan kedodoran. Nah, yang perlu apa sebenarnya semua paslon itu? Yang satu memang punya komitmen politik, harus membuat keputusan, oke, Indonesia tuh mau capai net zero loh 2060 atau lebih awal. 2060-nya sektor energi, 2050-nya untuk sektor kelistrikan. Itu saja udah penting. Nah, kemudian dia punya gambaran, oke, kalau gitu kita harus akselerasi energi terbarukan 40-45% tahun 2030, berarti berapa banyak energi terbarukan harus dibangun? Dari mana aja gitu kan? Berapa biayanya? Kemudian oke, setelah itu kita harus mulai nurunkan energi fosil. Apa ya? PLTU sebelum 2045 turun. Ya. Nanti kemudian BBM, gimana minyak harus turun. Nah, karena ini akan punya dampak pada strategi ekonomi yang lain. Bagaimana kita akan membangun industri misalnya, bagaimana kita akan melakukan pembangunan smelter yang tidak mengandalkan PLTU. Gitu, tapi mengandalkan energi yang lebih bersih. Bagaimana kita mewujudkan target-target ekonomi kita dengan energi yang lebih rendah karbon. Nah, saya belum melihat kaitan itu kalau saya baca visi misi dengan utuh ya. Dan mungkin karena ya mereka ada saya lagi nih lah dalam visi misi itu mungkin ada vested interest tertentu. Masih ada vested interest untuk mempertahankan batu bara. Ya kita tahu lah ya, ini bisnis gede dan siapa pedagang-pedagang batu bara itu kita bisa lihat ada di paslon yang mana gitu ya kira-kira. Ada yang mempertahankan energi fosil ya, tetap mempertahankan impor BBM misalnya walaupun dipakai dengan bahasa yang berbeda, tapi kita lihat kan impor BBM itu naik terus ya, bahkan produksi BBM minyak kita turun terus gitu ya. Nah, kilang nggak jadi-jadi. Ini banyak kepentingan. Jadi visi misi itu memang juga ada kepentingan. Nah, jadi saya kira ini kembali kepada nanti kita siapapun yang terpilih nanti jadi presiden. Kita harus bersama-sama mendorong agenda transisi energi berkeadilan yang menurut masyarakat itu adalah yang terbaik untuk Indonesia, bukan terbaik untuk kepentingan oligarki yang mungkin berada di belakang para capres gitu loh. Karena pasti ada kepentingan dan energi bisnis besar kok. Kita bisa dicek tuh masing-masing paslon itu siapa penguasa energi fosil di Indonesia ada di paslon yang mana gitu. Terlalu sensitif kalau kita bicara di sini gitu. Tapi bisa dicek sendiri lah teman-teman media pastinya cepat untuk melakukan investigasi. Kalau dari Mas Dion sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya sebenarnya sih saya rasa sih cukup sih itu. Mungkin nggak, saya rasa memang itu miss ya, baru berupa sekedar saya lihat sih divisi misinya baru mencanangkan target besar aja seperti menentukan sekian persen di tahun 2029 dan sebagainya. Ya memang missing dari segi rencana aksi dan integrasi tadi sih. Memang itu. Iya. Jadi mungkin gambaran dan tujuannya udah ada menuju ke sana, cuman memang step-stepnya ini belum. Itu pun juga masih kurang ya. Masih kan kurang. 23%. Masih permukaan, belum ambisius. Belum ambisius juga. Gitu ya. Jadi reasoning menetapkan target itu juga jadinya nggak kelihatan. Apakah benar tadi untuk mendukung persetujuan Paris dan sebagainya. Jadi belum clear. Ya angka saja gitu ini. Iya. Kembali lagi kepada kepentingan masing-masing. Ini yang saya mau tambahin sebelum kita tutup ya. Kan semua paslon bilang itu mau pertumbuhan ekonomi 7%. Iya. Ya, ada studi Bappenas bagus di 2019 yang menunjukkan Indonesia hanya bisa tumbuh di atas 6% kalau kita mengintegrasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon itu apa? Artinya kita harus menurunkan intensitas emisi kita untuk setiap pertumbuhan GDP. Nah, kuncinya ada di mana? Ya satu, kita harus meningkatkan bauran energi terbarukan.
untuk itu harus naik. Kedua, harus menurunkan emisi gas rumah kaca. Berarti energi fosilnya harus diturunkan. Polusi udaranya harus diturunkan gitu ya. Karena itu menjadi penyebab stunting. Hutannya harus kita pelihara gitu ya. Nah, itu kunci. Jadi yang tadi dibilang itu mau target 7% tapi kita lupa bahwa 7% itu hanya bisa tercapai kalau kita melakukan pemotongan rendah karbon dan kuncinya adalah transisi energi menuju energi bersih gitu. Memang harus dilihat secara bigger picture-nya gimana gitu ya, dan semua sektor juga harus terlibat gitu ya. Terima kasih Sobat Essentials dan rekan-rekan jurnalis yang sudah bersama dengan saya, Mas Fabi dan Mas Deon dalam Pojok Energi kali ini yang berjudul Sinyal Edge Transisi Energi. Jangan lupa Sobat Essentials untuk subscribe YouTube ISR Indonesia dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi dari kami ya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.